Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 4, kekongruenan dan sudut dari bangun datar. Di halaman 52 sampai 55 kita akan membahas segi 4 kongruen dan latihan. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita mulai untuk pembelajarannya. Namun sebelumnya adik-adik yang mau les bahasa Inggris nanti bisa tanya-tanya lewat DM IG. Atau bisa juga nanti lihat paket kelas yang ada di formulir pendaftarannya ya. Linknya sudah Kak Rina taruh di kolom deskripsi. Yuk sekarang kita bahas segi 4 kongruen. Di sini kita langsung disandingkan. Ayo pikirkan cara menggambar segi 4 yang kongruen dengan segi 4 ABCD di bawah ini. Dapatkah kita meniru dengan cara menggambar segitiga kongruen tadi ya, dengan menggunakan busur atau jangka ya. Nah, kita lihat di sini ada segi 4. Segi 4-nya tidak beraturan ya. Nah, yuk kita lihat cara membuat segi 4 yang kongruen. Kita lihat dulu yang selanjutnya. Jika kamu mengukur keempat sisi segi 4 untuk menggambar, dapatkah kamu menggambar segi 4 yang kongruen? Ini ada contoh ya. Aku mengukur keempat sisi dan menggambarnya, tetapi aku mendapatkan bangun datar yang berbeda. Ya. Jadi sisi-sisinya sebetulnya sama, tapi tempat-tempatnya ternyata berbeda. Ya. Kemudian aku membagi segi 4 menjadi 2 segitiga menggunakan diagonalnya. Ya. Menggunakan diagonalnya tuh maksudnya seperti ini. Jadi ketika segi 4 dibagi itu kita bisa mendapatkan 2 segitiga. Ya, jadi diagonalnya dibagi yang pertama dari sini ke sini, yang kedua dari sini ke sini. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ayo diskusikan cara menggambar segi 4 yang kongruen dengan teman sekelasmu. Bagaimana kita menentukan posisi dari keempat titiknya. Ya. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, mungkin kita coba lihat di sini ya. Kalau dari segitiga ini, yang ini adalah sisi, Karina kasih tanda 3. Ya. Kemudian atau yang ini deh, yang bangunnya. Ini sisi 1. Ya, garisnya Karina kasih 3. Kemudian kalau dari bangun kan tadi dia bilang keempatnya udah aku ukur nih. Ya, tapi yang digambar jadinya beda. Ya, kalau yang sisi ini itu sama dengan sisi yang ini. Ya. Kemudian sisi ini pun itu samanya dengan yang ini. Sisi alas itu juga sama. Ya. Kemudian sisi yang terakhir yang ini, yang 4, garis 4 itu juga sebetulnya ukurannya sama, hanya sudutnya yang berbeda. Ya. Oke, jadi dengan ukuran yang sama belum tentu kita bisa membuat bangun datar yang sama persis atau kongruen ya. Yuk kita lihat yang berikutnya. Oke, berikutnya ayo diskusikan cara menggambar. Sekarang adalah idenya dari Dadang ya. Ide Dadang. Coba Karina cek dulu. Oke. Nah, mengukur besar sudut A dan C menentukan titik D. Ya. Nah, ini kita mengukur besar yang sama dulu. Lalu sudutnya juga ya. Sekarang kita sudah main sudut nih. Ya, sudutnya sudah ditentukan, panjangnya juga sama sisi BC. Ya, lalu kemudian sudut yang ini sama dengan sudut A. Ya. Lalu besar sudut yang sama di sudut C. Ya, oke. Kemudian kalau idenya Farida, ya, dia menggunakan ini bangun dasarnya seperti ini.
Ya, jadi dia menggambar segitiga yang kongruen untuk menentukan titik D pada segi 4, lalu mengukur sisi AD dan CD. Dia pakai busur. Titiknya taruh sini, lalu buat seperti ini, ya. Lalu setelah itu buat garisnya yang ini, ya. Ini nanti menjadi titik temunya. Ini tarik ke sini, ini tarik ke sini, ya. Sekarang kalau Kadek, dia menggunakan busur. Menggunakan ide Yosef saat menggambar segitiga yang kongruen untuk menentukan titik D, lalu mengukur sudut yang dibentuk oleh diagonal AC. Ya, diagonal AC. Ya, ini jadi ya. Nah, jadinya seperti ini. Dia mengukur sudut yang ini dan sudut ini, baru kemudian ini ketemu. Ya. Lalu gunakan ide-ide di atas untuk menggambar segi 4 yang kongruen dengan segi 4 ABCD, ya. Oke, kita ke selanjutnya. Oke, ini sekarang ayo gambar segi 4 yang kongruen dengan segi 4 di bawah ini. Ini sudah ada ukuran lengkapnya sekarang ya, ada 37 cm, 3,7, ini 3,7, ini 4,7, ini 2,4. Lalu sudut-sudutnya juga sudah ditentukan di sini. Ya. Nah, sisi dan sudut manakah yang kita gunakan? Ya, kita coba lihat di yang selanjutnya. Dua segi 4 di bawah ini kongruen, tunjukkan titik-titik yang bersesuaian. Ya, coba Kak Rina cek dulu. Oh, oke. Nah, untuk yang ini kita diminta untuk gambar ternyata ya. Ini kita bisa menggunakan sisi dan sudut di segi 4 kongruen dengan posisi yang macam-macam kayak tadi ya. Kalau mau dicerminkan, berarti kurang lebih karena Kak Rina nggak pakai penggaris, mungkin jadinya seperti ini. Ini nggak apa-apa, bonekanya kita tiban ya. Mungkin kurang lebih kayak gini. Lalu mungkin ke sini. Kurang turun sedikit sebenarnya ya. Lalu ke sini. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Ya nggak sama banget karena nggak pakai sudut dan garisan, tapi kurang lebih kayak gini. Atau kalau mau diputar juga boleh. Kalau diputar Kak Rina coba ya. Kita akan putar sudut ini jadi di sini. Kita coba. Sebentar ya. Kita ubah jadi begini. Set. Ya. Kemudian ini Kak Rina kasih A. Jadi A-nya nanti ada di sini. Ya, berarti ini berputar, bawahnya di sini. Lalu ini ke sini kurang lebih. Ya, lalu ini ke sini. Nah. Ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi dia berputarnya ke sini. Ya. Nah, oke. Nah, mungkin kurang lebih nanti kalau adik-adik gambarnya bisa pakai ukuran yang sebenarnya ya. Nah, dua segi 4 di bawah ini kongruen. Tunjukkan titik-titik yang bersesuaian, sisi-sisi yang bersesuaian, dan sudut-sudut yang bersesuaian. Kita tentukan ya. Kalau sudutnya adalah sudut I. Mana I? Ini I. Ya. I ini sudutnya I, dia sama Oke, ini kita diminta untuk menunjukkan aja ya, tunjukkan titik-titik. Nah, tadi sudut I itu dia sama dengan sudut B. C dengan
F, kemudian G dengan D, A dengan H ya. Kemudian kalau sisi-sisinya AD dengan GH, kemudian AB dengan HI, kemudian FI dengan BC ya, dan selanjutnya ya. Lalu yang berikutnya, titik-titik yang bersesuaian dengan titik A adalah titik H. A dengan H, nah tadi ya, A dengan H, tulislah di buku catatanmu titik yang bersesuaian lainnya. Titik A dengan H. Ya, berarti di sini A dengan H, kemudian I dengan B, ya, kemudian kita balik aja B dulu ya. B dan I, kemudian F dan C dan F, kemudian yang belum A sudah, berarti yang belum adalah D. D itu sama dengan G ya. Oke. Kemudian berikutnya, sisi yang bersesuaian dengan AB adalah sisi HI ya. Kemudian berarti sisi yang bersesuaian lain AB ya, ini dengan HI ya, kemudian CD dengan GF, kemudian BC dengan FI, satu lagi itu AD dengan GH ya, AD dengan GH. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian dengan A adalah H. Ini tadi udah ya. Oh iya, titik tuh mirip-mirip dengan sudut ya. Berarti ini titik sama, titik B dan I, E dan F, dan D dan G ya. Nah, sekarang kita latihan. Ayo gambarkan segitiga kongruen dengan segitiga memiliki kondisi sebagai berikut. Segitiga yang panjang sisinya 4 ya, 7 dan 8. Nah, bagian ini Karina berikan petunjuknya aja. Yang ini kita menggunakan 3 sisi. Gimana caranya? Kita bisa melihat contoh dari sini nih. Nah, ini ya, ketika Dadang ya, ini Dadang dia menggunakan, Karina lihat dulu. Nah, benar yang ini. Contohnya kayak gini. Ini tuh kita lihat dari contoh-contohnya. Kalau kita ini menggunakan 2 sisi ya. Kita menggunakan 2 sisi dan 2 sudut. Dan 3 sudut. Ya. Ini 2 sisi yang udah kita gambar, lalu sudutnya yang kita tentukan adalah ini dan ini. Ya, lalu kemudian kalau misalnya kita menggunakan 4 sisi ya, kita berarti dasarnya tuh ada 4 ya. Coba kita gambarkan di sini. Misalnya ini 8 ya. Lalu kita gambar misalnya ini 7 ya. Tapi ketika ini 7, ini harus ketemu 4 gitu ya. Nah, nanti titiknya ketemu di mana ya. Kemudian berikutnya kita menggunakan 2 sisi, yang ini dan 1 sudut. Ya, contohnya, ini contohnya yang ini contohnya ke sini. Misalnya Karina buat 8 cm-nya ini, 5 cm-nya ini. Sudut apit ya, sudut apitnya 75 derajat. Oke, berarti sudutnya ada di sini. 75 ya. Oke.
Nanti dilanjutkan adik-adik ininya. Kemudian kalau sekarang kita punya sudutnya 2 ya, berarti gini. Ini 6 cm, bisa kayak gini. Lalu ini misalnya 45 ya, lalu ini 60. Ketemunya di mana nanti gitu ya. Nah, nanti adik-adik gambar sendiri, Karina pandu aja. Kemudian nomor 4. Nah, nomor 4 kita suruh ngapain ya? Oh, ini gambar ya, digambar ulang ya. Kemudian gambar segi 4 yang kongruen dengan segi 4 di bawah ini. Ya. Nah, kalau yang ini kita tadi pakai 2 sisi ya, karena sudah diketahui 2 sisinya dan 1 sudut. Ya, kemudian kalau yang ini 2 sudut, 1 sisi. Ya, yang sudah diketahui sisinya 1, sudutnya 2. Nah, kemudian ini segitiga ya, yang kongruen, boleh yang model cermin juga boleh kayak gini. Nah, nanti adik-adik diukur ya. Nah, sekarang ayo hitunglah. Ini penyumlahan kelas 3, masih ingat nggak ya adik-adik ya? 120 tambah 60, kalau dulu kita ngerjainnya tuh kayak gini, bersusun ya. Nah, tapi mungkin kalau sekarang adik-adik sudah kelas 5 udah bisa diawang-awang nih. Jadi langsung dijawab ya. Kecuali yang susah, mungkin yang kayak gini. 243 tambah 29, 2, 1 ya, 7 ya, 272. Nomor 3, 684 tambah 55. Ya, jangan pakai kalkulator ya. 9, ini 3, 1, 7, 739. Yang ini 254, 523, 7, 7, 7 ya. Lalu yang nomor 5, 675 dengan 167, 12, 14, 8, 842 ya. Harus cepat ngitungnya kalau udah kelas 5 ya. 493 tambah 728, 3 tambah 8, 11, 10, 12. Ini 12, 1221. Oke, kalau nomor 7 ini pengurangan ya. Pengurangan berarti ini langsung aja, nggak perlu dihitung. 110. Nah, kalau ini boleh kita hitung nih, 383 kurangin 47. Ini minjam ya, kita pinjam 1, 13 kurang 7, 6. Ini jadi sisa 7 tadi, 7 kurang 4, 3 ya, 336. 742 dikurangi 68. Minjem lagi nih, kurang ya, ini sisa 3. Jangan lupa dicoret biar nanti adik-adik gak salah nih nguranginnya. Jadi 12 kurang 8, 4. Tadi sisa 3 kurang 6. Gak cukup, pinjem lagi 1. Ini sisa 6. 13 kurang 6 ya, berarti 7. Nah, ini tadi tinggal 6 turun. 6, 7, 4. Nih ya, 6, 7, 4. 947 dikurangi 816. 7 kurang 6, 1. 4 kurang 1, 3. 9 kurang 8, 1. 131. Terus nomor 11. 657 dikurangi 219. Ini minjem lagi. Ini sisa 4. 17 kurang 9, 8. 4 kurang 1, 3. 6 kurang 2, 4. 4, 3, 8. Terus 526 kurangi 338. Pinjam 1, sisa 1 ya. 16 kurang 8, 8. 1 kurang 3, pinjam 1, ini sisa 4, jadi 11. 11 kurang 3, 8 ya. Terus berarti 4 kurang 3, 1. 188. Kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa yang mau les bahasa Inggris nanti bisa tanya-tanya lewat DM IG atau bisa juga lihat paket pendaftaran yang ada
di formulir pendaftarannya ya. Linknya sudah Karina taruh di kolom deskripsi. Yuk sekarang kita subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.